yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hal ini menyebabkan munculnya kasih sayang, munculnya kecintaan, dan juga munculnya ta'awun, saling tolong menolong di dalam kebaikan di dalam masyarakat tersebut. Sehingga nizam ataupun aturan kehidupan, baik di dalam kehidupan dunia ataupun juga dalam kehidupan akhirat nanti, maka bisa menjadi tegak. Dan secara khusus adalah berkaitan dengan masalah tetangga. Nah, jadi ini menunjukkan bagaimana baiknya seseorang itu juga dilihat dari baiknya akhlak kepada sesama manusia, dan secara khusus adalah berkaitan dengan tetangga. Nah, beliau di sini menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan tetangga, ya. Idza talasaqatil buyut wa taqarabat. Yang dimaksud dengan tetangga itu adalah ketika rumah itu, ya, berdempetan dan saling mendekat, ya. Dan ini pun juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah. Yang dimaksud dengan tetangga itu adalah yang rumahnya berdempetan dan berdekatan dengan rumah kita, ya. Walaupun nanti ada sebagian athar, ya, yang menunjukkan bahwasannya tetangga itu adalah 40 rumah dari segala penjuru arah, ya. Nah, sehingga apa? Jika athar ini athar yang sahih, ya, maka apa? Ini yang bisa menjadi pegangan berkaitan dengan apa? Ya, pengertian daripada tetangga. Tetapi jika tidak, maka tetangga itu dikembalikan kepada urf, ya. Artinya sesuatu yang dikategorikan oleh masyarakat setempat sebagai tetangga, maka kita jadikan itu sebagai tetangga. Nah, sehingga disinilah sebetulnya syariat Islam itu, ya, tetap menjaga urf, tradisi, adat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga nanti ketika syariat Islam itu datang, ya, dalam sebuah sistem jahiliyah misalkan, maka tidak semua hal yang ada di dalam tradisi kebiasaan jahiliyah itu dihapuskan. Setidaknya ada 3 hal yang dilakukan oleh Islam ketika ia datang kepada sebuah sistem jahiliyah. Yang pertama adalah dengan membatalkan apa yang menjadi kebiasaan pada masyarakat tersebut, ya, sebagaimana Nabi SAW ataupun Islam mencoba untuk menghapuskan apa yang disebut dengan riba pada masyarakat jahiliyah ketika itu, di mana masyarakat menganggap riba itu adalah sama dengan jual beli. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Artinya itu sesuatu yang berbeda, ya. Nah, demikian yang kedua adalah bagaimana syariat Islam itu, ya, tidak menolak tetapi dia memodifikasi apa yang menjadi kebiasaan di dalam, ya, masyarakat tersebut, ataupun mengarahkan pada sesuatu yang itu sesuai dengan, ya, nilai-nilai syariat Islam. Misalkan kita ambil contoh hadis Nabi SAW, ya, unsur akhaka zaliman au madluman, ya, jadi bantulah saudaramu yang menzalimi atau yang dizalimi. Nah, kenapa? Karena ini berkaitan dengan sebuah kebiasaan pada saat itu, di mana orang-orang itu saling bantu-membantu, baik di dalam kezaliman atau orang yang menzalimi
maupun ya orang yang dizalimi. Dan mereka itu saling bantu membantu karena fanatis terhadap ya kabilah ataupun kesukuan. Nah, sehingga oleh Nabi SAW hal yang tidak ya sejalan dengan nilai syariat Islam itu diluruskan, diarahkan ya. Sehingga pada saat itu para sahabat Nabi SAW ya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya membantu orang yang ya dizalimi itu sesuatu yang bisa difahami. Tetapi bagaimana membantu orang yang menzalimi? Maka Nabi SAW mengatakan dengan cara apa? Mencegah ya kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang pada awalnya ya mereka biasa untuk membantu orang yang menzalimi, maka ketika Islam datang diarahkan bahwasanya apa? Membantu orang yang menzalimi itu bukan dengan cara seperti itu, tetapi dengan cara apa? Ya, mencegah orang tersebut dari perbuatan zalim. Nah, disinilah maka apa? Syariat Islam itu datang tidak menolak, tetapi apa? Ya, mengarahkan ya kebiasaan itu sesuai dengan tradisi sesuai dengan nilai Islam. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya tradisi itu diakomodir, ya bahkan ditakrir menjadi sebuah apa? Hukum di dalam syariat. Maka kita kenal ada sebuah kaidah di dalam ya kaidah fikih al-adah muhakkamah. Ya. Jadi adat itu ya itu bisa menjadi apa? Sebuah ketetapan hukum. Ya, walaupun nanti di sini para ulama pun berbeda pendapat berkaitan dengan apakah adat itu sama dengan uruf ataukah ya dia memiliki perbedaan. Tetapi intinya adalah bahwasannya ada tradisi-tradisi, kebiasaan yang memang ini menjadi sebuah apa? Sebuah ketetapan di dalam syariat. Nah, sehingga ya ketika syariat itu datang, maka apa? Ya syariat tidak mengganti seluruh kebiasaan, tradisi, sistem di dalam sebuah masyarakat, tetapi mana yang sesuai itu diakomodir dan ditetapkan sebagai sebuah syariat. Nah, sehingga nanti berkaitan dengan masalah berbuat baik terhadap tetangga, ya, berkaitan dengan menghormati tamu dan lain sebagainya, maka itu ya kembalikan kepada apa? Uruf yang berlaku ya selama itu apa sejalan dengan nilai-nilai di dalam syariat Islam. Tetapi syariat hanya menyebutkan tentang masalah apa ya rambu-rambunya seperti itu. Kita ambil contoh lagi misalkan apa dalam masalah berpakaian. Ya. Menurut pendapat yang rajih ya masalah berpakaian itu kembali kepada uruf. Jadi syariat itu tidak mengatur bagaimana tentang bentuk, warna, ya dan lain sebagainya. Walaupun nanti ya ada nas-nas yang menjelaskan tentang apa ya aturan di dalam berpakaian. Tetapi itu sebagai bentuk apa rambu-rambu, sebagai dawabit, batasan-batasan. Tetapi kaitannya dengan hal yang selama itu adalah mubah, boleh, maka apa itu sesuatu yang memang apa ya boleh untuk dilakukan ya dalam masalah apa berpakaian. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali hafizallahu taala ya menyebutkan ya satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 36 sebagaimana juga yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari dhil junubi wa sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Dan sembahlah oleh kalian Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengan sesuatu apapun. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Demikian pula kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
wa jarizil qurba wal jaril junubi. Nanti kita akan bahas bagaimana penafsiran para ulama berkaitan dengan kata wal jaril, ya, wal jarizil qurba wal jaril junubi, ya, wa sahibi bil jambi wa ibnis sabil, yaitu mereka yang kehabisan bekal di dalam perjalanan, wa ma malakat aymanukum, termasuk juga adalah mereka yang termasuk di dalam budak-budak yang kalian kuasai. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, untuk beribadah kepadanya, ya, dan tidak menyekutukan, ya, dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian disebutkan tentang sebab ataupun illah, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Fa innahu huwal khaliqur razikul mun'imun al mutafaddilu ala khalqihi fi jami'il halat. Karena dialah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang memberi nikmat, yang memberi karunia kepada makhluknya di dalam setiap keadaan ataupun kondisi manusia itu sendiri. Ya, kita perhatikan yang pertama adalah Al-Khaliq, yang mencipta. Artinya apa? Manusia itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ya. Sedangkan manusia tidak menciptakan, tetapi dia bisa merubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lainnya, seperti merubah kayu menjadi meja, ya, merubah kayu menjadi kursi, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencipta. Artinya apa? Ya, mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, maka konsekuensinya ketika sesuatu itu tidak ada menjadi ada, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin rizkinya. Ya. Jadi konsekuensi dari Allah menciptakan makhluk, maka apa? Allah itu memberikan apa? Rizki. Sehingga rizki itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana rizki itu ada rizki yang diusahakan dan juga ada rizki yang datang tanpa terduga-duga. Nah, sehingga makhluk itu akan hidup dengan rizki Allah Subhanahu wa taala, dengan, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kapan rizki manusia itu habis? Ketika manusia itu sudah wafat, maka rizkinya di dunia sudah sempurna, ya. Nah, jadi inilah sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Maka beliau mengatakan fahuwal mustahiqqu minhum ayyuwahhiduhu, maka dialah yang berhak, ya, untuk ditauhidkan, untuk diesakan, ya. Jadi pertama adalah perintah untuk beribadah, kemudian yang kedua adalah apa? Bahwasanya ibadah itu tujuannya adalah apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wala yusyriku bihi syai'an min makhluqatihi, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Jadi tujuan daripada ibadah itu adalah apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, di dalam bukunya, ya, Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid, ya, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan illa liya'budun maknanya adalah illa liyuwahhiduni, ya.
Jadi pada asalnya illa liya'budun itu apa? Illa liya'buduni, agar mereka itu menyembah kepadaku. Ya, tetapi ya-nya itu dihilangkan karena harokat sebelumnya adalah dalam harokat ya kasrah seperti itu. Nah, sehingga apa? Ini membuat thiqal dalam lisan orang Arab, sehingga apa? Itu dihilangkan. Ya. Nah, maksud illa liya'buduni artinya apa? Ya, illa liwahhiduni. Supaya apa? Mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi daripada tauhid adalah apa? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat, ya, memberikan wasiat ya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Ya. Nah, maka apa? Ya, objek itu didahulukan. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah. Ketika objek itu didahulukan, ya, artinya apa? Sesuatu yang di belakang kemudian dikedepankan, maka ini menunjukkan makna apa? Li takhsis. Ya, menunjukkan apa? Pengkhususan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Bisa saja kita misalkan membaca apa? Na'buduka wa nasta'inuka. Dan secara bahasa benar. Tetapi apa? Di dalam Al-Qur'an disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang menunjukkan apa? Litakhsis, ya, pengkhususan. Nah, demikian pula dengan apa? Kedua orang tua, wabil walidaini ihsana. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua orang tua ini menjadi sebab keluarnya kita, menjadi sebab keluarnya kita dari ketidakadaan kepada apa? Kepada keadaan. Ya. Fa inna Allah subhanahu ja'alahuma sababan li khurujika minal adam ilal wujud. Karena keberadaan kedua orang tua itulah yang menjadikan kita apa? Ya, dari tidak ada menjadi ada. Dan kalau kita lihat banyak, ya, Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan di dalam Al-Qur'an, ya, berkaitan dengan perintah beribadah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ini menunjukkan bahwasanya apa? Hak kedua orang tua itu sangatlah besar, sehingga dia digandengkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, untuk ditauhidkan. Nah, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan untuk berbuat, ya, baik, ya, kepada pertama adalah kerabat, baik itu laki-laki ataupun wanita, kemudian juga anak yatim, di mana mereka adalah orang yang kehilangan, orang yang bisa, ya, memberikan nafkah kepada mereka, orang yang kehilangan, orang yang bisa, ya, mengurusi kemaslahatan mereka. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada mereka dan juga, ya, berkasih sayang kepada mereka. Kemudian setelah itu adalah apa? Orang-orang miskin, ya. Mereka yang, ya, memiliki kebutuhan tetapi mereka tidak memiliki sesuatu yang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Nah, sehingga apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, untuk membantu mereka, ya, dan juga untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka. Nah, barulah di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal jaril qurba wal jaril junubi. Apa yang dimaksud dengan wal jaril qurba wal jaril junubi? Yakni alladzi bainaka wa bainahu qarabatun. Ya, yang dimaksud dengan wal jari dzil qurba adalah tetangga yang antara dirimu dengan dia memiliki hubungan kekerabatan.
wal jaril junubi alladhi laisa bainaka wa bainahu qarabah. Sedangkan wal jaril junubi adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan apa? Kekerabatan. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullah di dalam Syu'abul Iman, ya. Dan ini adalah riwayat dari Abu Talhah dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu. Tetapi juga ada, ya, penafsiran yang lain berkaitan dengan wal jaril qurba wal jaril junub. Yang dimaksud dengan wal jaril qurba maknanya adalah al jaru al mulasiq, ya, tetangga yang rumahnya itu apa? Menempel atau dekat dengan kita. Sedangkan wal jaril junubi al ba'idu ghairul mulasiq, ya, tetangga yang jauh yang rumahnya apa? Ya, apa tidak menempel dengan rumah kita. Ya. Nah, sehingga disinilah kedua penafsiran ini selama tidak saling bertentangan, maka apa? Penafsiran ini semuanya bisa digunakan. Ya. Dan kadang-kadang para ulama, ya, ketika menafsirkan sebuah kata di dalam Al-Quran, ya, memiliki perbedaan yang bersifat lafziyah, ya. Selama maknanya tidak saling bertentangan, maka apa? Semuanya bisa digunakan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wabnus sabil, wasahibu bil jambi, ya. Wasahibu bil jambi maknanya adalah huwa jalisuka fil hadari wa rafiquka fis safar. Yaitu apa? Ya, sahabat, teman kita, ataupun apa? Ya, orang yang menemani kita di dalam perjalanan. Ya, kemudian ibnus sabil, kemudian wama malakat aymanukum, yaitu berkaitan dengan masalah apa? Ya, budak. Karena budak itu adalah apa? Ya, orang yang lemah, tidak memiliki kekuatan, mereka yang berada di dalam kekuasaan, ya, seseorang. Nah, jadi beginilah, ya, aturan ataupun, ya, nizam di dalam Islam yang berkaitan dengan masalah mujtama ataupun kemasyarakatan, ya, dengan, ya, perbedaan tingkatan, ya, di antara mereka, ya, seperti itu. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, setelah Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan satu firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyebutkan, ya, beberapa hadis di dalam bab ini. Nah, yang pertama adalah hadis nomor 303. Wa ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar dan Aisyah, semoga Allah meridai keduanya, ya, keduanya menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril alaihi salam senantiasa memberikan wasiat kepadaku dengan tetangga sampai saya mengira bahwasannya tetangga itu akan memiliki hak waris mewariskan. Ya. Nah, maka ini adalah apa? Wasiat Jibril alaihi salam. Ya. Pada surat An-Nisa tadi adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala tentang tetangga, dan ini adalah wasiat Jibril alaihi salam. Dan kita nanti akan membahas tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah apa? Tetangga. Jadi Jibril itu senantiasa memberikan wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang masalah tetangga sampai beliau itu menyangka. Nah, disebutkan hatta dhanantu, ya. Kata dhan itu di dalam Al-Qur'an bisa bermakna, ya, dia itu adalah persangkaan, ya. Di mana persangkaan itu apa? Ya, sesuatu yang di bawah sebuah keyakinan. Tetapi kata dhan itu juga bisa menunjukkan makna yakin. Ya.
Kita ambil contoh misalkan zon yang bermakna ya persangkaan. Ya, disebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya, sebagian persangkaan itu adalah apa? Dosa. Artinya apa? Persangkaan yang tidak didukung dengan bukti, dengan qarinah, dengan indikasi. Tetapi ketika ada persangkaan yang itu ditunjang dengan bukti ataupun indikasi, maka apa? Itu tidak termasuk di dalam apa? Zon yang dosa. Ya. Kemudian zon dalam konteks atau dalam arti yakin. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka itu orang yang yakin, ya, bahwasanya mereka apa? Akan bertemu dengan Rabb mereka. Ya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ya. Jadi maksud hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ya, bahwasannya apa? Ya, seakan-akan wahyu itu akan turun melalui malaikat Jibril, bahwasannya tetangga itu memiliki hak waris mewariskan. Bukanlah maknanya adalah bahwasanya Jibril itu mensyariatkan bahwasanya tetangga itu akan memiliki hak, ya, waris mewariskan. Karena Jibril itu bukanlah, ya, makhluk yang memiliki hak di dalam masalah tersebut. Nah, jadi maknanya adalah apa? Seakan-akan wahyu akan turun kepada malaikat Jibril dan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya tetangga itu akan memiliki hak waris mewariskan. Ya. Nah, sehingga, ya, di dalam hadis ini ada 3 kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Ya, beliau menyebutkan yang pertama adalah lil jari haqqun azimun. Ya, yanbaghi, ya, hifdzu jiwarihi wa mura'atihi bi isalid durubil ihsan ilaihi bihasbit taqah wa daf'id darari anhu. Jadi tetangga itu memiliki hak yang sangat besar yang selayaknya untuk dijaga hak tersebut, ya, yaitu dengan cara apa? Dengan 2 hal yang dilakukan. Bi isalid durubil ihsan. Ya. Yaitu dengan apa? Melakukan kebaikan kepada tetangga bihasbi taqah, sesuai dengan kemampuannya. Atau yang kedua adalah apa? Menahan diri untuk tidak apa? Ya, menyakiti ataupun mengganggunya. Dan ini kalau kita kembalikan kepada pengertian dengan husnul khuluq ataupun akhlak yang baik, maka muaranya hanya 2. Ya, berbuat baik, ya, ataupun apa? Menahan diri untuk tidak menyakiti, mengganggu ataupun menzalimi. Ya. Tetapi nanti contoh-contohnya itu sangat banyak berkaitan dengan berbuat baik ataupun menjaga diri untuk tidak menyakiti ataupun mengganggu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ya, jawazut tama' fil fadli idza tawalat an-ni'am. Jadi boleh kita ini tamak terhadap apa? Kenikmatan karunia Allah Subhanahu wa taala jika kenikmatan itu apa? Terus-menerus datang. Ya. Ketika seseorang itu misalkan, ya, diberikan kenikmatan untuk bisa, ya, membaca Al-Qur'an, maka dia boleh untuk apa? Tamak. Tamak itu artinya apa? Ya, rakus. Seperti itu. Sehingga dia tidak merasa apa? Kenyang. Ya, dan disinilah sebetulnya problem kita, ya, merasa kenyang dengan bacaan Al-Qur'an. Kenapa merasa kenyang dengan bacaan Al-Qur'an? Karena di dalam kolbu yang menjadi tempat Al-Qur'an ini dipenuhi dengan apa? Kotoran. Sehingga sahabat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na minal Qur'an."
Seandainya hati-hati kita ini bersih, maka apa? Kita tidak pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Ya. Nah, sehingga apa? Banyak riwayat yang menyebutkan, ya, berkaitan dengan bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam bulan Ramadan itu, ya, bisa menghatamkan Al-Quran sampai berapa? 60 kali. Ya, 60 kali. Ya. Kalau kita mungkin sama-sama 60. Ya. Ya, sama-sama 60, tapi apa? 60-nya apa? Buka dan sahur. Ya. Tapi apa? 60 kali. Ya. Artinya apa? Ya, tidak merasa kenyang dengan Al-Quran. Nah, kenapa? Memang karena tempat Al-Quran itu adalah di dalam apa? Qalb. Ya. Nah, sehingga apa? Al-Quran itu disebut dengan qaulan tsaqila. Ya, perkataan yang sangat apa? Berat. Ibaratnya begini. Kalau misalkan ada pesawat yang bobotnya berapa ton? Ya, misalkan apa? 100 ton lah, kira-kira begitu. Maka apa? Landasan itu dipersiapkan untuk menahan beban, ya, seberat apa? Pesawat tersebut, kan begitu. Nah, ini adalah Al-Quran itu disebut dengan qaulan tsaqila, perkataan yang sangat apa? Berat. Maka supaya Al-Quran itu bisa masuk di dalam kalbu seseorang, ya, maka apa? Orang itu harus mempersiapkan apa? Kalbunya, supaya dia bisa apa? Bisa menahan atau bisa menampung Al-Quran yang disebut dengan qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Nah, sehingga inilah yang disebutkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkaitan dengan masalah ini. Ya. Nah, kemudian, ya, yang berikutnya ataupun yang terakhir, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah jawazut tahaddus bima yaqa'a fin nafsi min umuril khair. Jadi bolehnya untuk membicarakan apa yang terjadi di dalam apa? Jiwa, ya, dari perkara-perkara hal-hal kebaikan. Ya. Nah, maka disebutkan di sini apa? Ya, Nabi itu mengatakan hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Ya, Nabi itu mengungkapkan apa yang ada di dalam apa? Jiwanya. Diungkapkan kepada para sahabat mengungkapkannya, menyampaikannya kepada tabi'in dan seterusnya, dan sampai kepada apa? Kepada kita. Ya. Apalagi nanti berkaitan dengan apa? Ya, kenikmatan. Ya, maka ya, untuk kenikmatan pun juga apa? Diperintahkan untuk tahaddus, ya, untuk membicarakan kenikmatan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka apa? Adapun dengan nikmat Tuhanmu atau Rabbmu, maka apa? Bicarakanlah. Ya. Dan ini sebagai bentuk daripada apa? Rasa syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan tahaddus bin nikmah, ya, membicarakan kenikmatan. Tetapi kejelekan, masalah, ya, mungkin kata orang sekarang curhat, ya, maka apa? Tidak disampaikan kepada orang lain, kecuali orang itu adalah orang yang diyakini, ya, atau orang yang diduga besar bisa memberikan apa? Solusi, ya. Tetapi dalam konteks seperti ini apa? Kita tidak menceritakan tentang kesedihan, ya, menceritakan tentang kekecewaan, menceritakan tentang, ya, sakit hati dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada senandung syaitan. Jadi menceritakan kesedihan itu adalah bagian daripada apa? Senandung daripada syaitan. Ya. Kenapa? Karena dengan kesedihan itu maka syaitan akan membuat sisi ekstrim di dalam apa? Diri manusia, sehingga akhirnya syaitan itu menguasai apa? Qalbu ataupun jiwa manusia itu sendiri. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya,
baru satu hadis ya, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan hadis-hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa selesai sampai dengan hadis yang ke-310 ya. Wallahu a'lamu bishawab ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.